Genomets, ketemu lagi sama kita, Sahrul dan Dok Bek. Yes. Kita berdua mulu ya, Rol ya. Iya. Tapi di sini ada yang baru, Dok. Apaan yang baru? Ada yang baru, biasanya gue sama Putri. Oh iya. Sekarang sama Kaula. Hai, ada wajah baru di sini. Ada yang baru nih. Mungkin buat Genomets semua nggak asing juga sih ke Kaulan nih ya. Kan Kaulan juga sering sama Dok Bek juga buat IG live di Iya, yang beberapa udah kali sering di acara IG nongkrongin. live. Iya, yang udah sering nongkrongin media sosial kita, baik di IG live ataupun di postingan-postingan IG, ya kan udah ada nih wajah Pasti. Ada ya mukanya ya. Lumayan familiar. Gimana Kaulan kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kok gue jadi nanya Kaulan ya? Aku kira aja narasumber gimana nih Dok Bek? Kok jangan ngamuk gitu dong. Kan gak cocok dong sama bajunya Ya udah yang sekarang gini. sangat colorful nih hari gimana? ini. Kita udah mau lebaran sebentar lagi. Iya. Puasa Iya, gimana? bener. Kerasa Bolong ya. enggak? Bolong nggak Rul? Belum bolong nih, alhamdulillah nih. Alhamdulillah ya. Gua- Bisa enak ya, nggak menstruasi ya. Jadi harusnya full. Harusnya. Jadi nggak perlu ngutang-ngutang ya. Bener. Harusnya. Gue mau bertekad di bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada Ramadan kemarin sebelumnya kan. Ya, Amin. oke, amin. Doa yang baik kan selalu kita aminkan ya. Kan betul. Tapi kalau Ini Dok Bek kok nggak pernah disapa kucing aku? siapa namanya? Namanya Lo baru bikin nama sekarang kan. Berarti buat next episode harus sudah ada namanya biar Oke. enak. Coba Genomets mungkin mau komen di bawah siapa ya namanya. Ada nih ide buat nama kucingnya Dokter Beka. Bener banget gitu. Kalau misalnya ada ide yang paling bagus, kasih Rul ya, kasih hadiah ya. Bukan kita. Boleh juga. Boleh. Kasih Rul aja, kasih hadiah. Boleh, nanti gampang ada hadiahnya Genomets. Oke. Umroh dalam bentuk voucher. Kucingnya. Enggak. Oke. Oke, kita Jadi, bahas apa nih? bahas ya masih suasana Ramadan, Dok. Gak jauh-jauh dari puasa. Tapi kan kadang gue kepo juga sih Dokter Beka sama Kaulan. Gue nanya Dokter Beka dulu deh. Dokter Beka lu pernah puasa gitu gak sih, Dok? Pernah tapi intermittent fasting gitu sih. Kalau lu Kaulan Puasa pernah. pernah? Kalau Puasa jajan. lagi Lagi ngirit. puasa belanja. Puasa. Canda ya. Beneran kok aku jawabnya. Puasa pernah kalau lagi minta sesuatu ke Tuhan. Doa puasa ya. Doa puasa. Berarti emang ya mostly kita pernah merasakan Experience puasa ya, ya, experience puasa ya. Nah, kalau gua puasa tuh dari kecil sih, Dok. Kalau Sarul kapan mulai puasa? Gua mulai puasa tuh kelas 3 SD deh, Dok. Udah disuruh Itu udah full puasa tuh. atau setengah hari? Udah diajarin belajar puasa gitu. Oh, jadi masih yang kayak setengah hari. Iya, yang setengah masih hari. lampunya gitu ya. Terus sampai tahun nextnya Tunggu. tuh Kelas 3 SD tuh usia berapa? 15 tahun? Bukan. yang gelas. Ya common di Indonesia aja kelas 3 SD tuh usia berapa gitu, Dok. Enggak tahu ya. Ya Allah, gitu kan. Belajar disuruh puasa. Kalau 1 bulan ini bisa setengah hari, tapi bisa puasa berturut-turut tuh gue ada hadiahnya gitu, dibeliin baju baru di Baju pas baru. lebarannya. Baju gitu. baru doang. Terus nantinya bertahap tuh di kelas 2 SMA gitu. Enggak kejauhan, 2 SMP dulu lah. SMP dulu kan. SMP. Oke. Nah, Hadiahnya maksudnya hadiahnya naik gitu. sepeda. Mobil. Tapi dapat mobilnya. Enggak lah. Mobilan. Kan bolong-bolong habis itu. Gitu. Wheels. Nah, mengenai puasa ini sendiri gitu sebenarnya ada umur khusus gak sih, Dok, yang aman buat puasa itu? Buat anak-anak tuh sebenarnya aman gak sih, Dok, puasa tuh kayak gitu? Oke. Ini pertanyaan yang menarik juga gitu ya. Saya sempat banyak searching jurnal nih. Kita kan kalau ngomong di sini nggak enak ya. Maksudnya di sini Genomets udah pada pinter, udah pada terbuka wawasannya. Jadi kita nggak enak kalau ngomongnya nggak based on evidence based medicine gitu ya. Benar. Nah jadi untuk aku udah cari-cari sendiri gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih guidelines dari IDAI misalkan ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, atau misalkan dari mana gitu untuk masalah di sini kita berbicara tentang
mostly atau specifically itu Ramadan fasting gitu ya. Yes. Puasa Ramadan, karena puasa itu kan banyak, tadi seperti aku bilang ada intermittent fasting, atau misalkan dia mau cek darah harus puasa dulu, itu kan beda ya. Atau dia mau operasi, kan operasi puasa 6 jam, puasa sekian jam gitu ya. Jadi yang ada tuh banyaknya adalah guidelines yang menunjuk ke arah puasa-puasa tadi, puasa untuk kebutuhan medis, misalkan untuk sebelum operasi, terus dia puasa dulu. Anak-anak sebenarnya berapa sih? Gimana sih cara puasa anak-anak yang kayak gitu. Nah, untuk Ramadan fasting atau puasa Ramadan itu dari beberapa sumber yang sudah saya baca, sebenarnya umur optimal, kita bilang optimal ya, nggak ada keharusan. Jadi yang namanya optimal itu adalah yang memang dianggap paling baik untuk memulai puasa gitu ya. Itu adalah usia 7-8 tahun. Gitu. Tadi Syarul kelas berapa tuh pertama puasa? Iya. Kalau sekarang 7-8 tahun kan SD ya, kelas 1 ya, kelas 1 kelas 2. Kan kita sekarang SD masuknya kan umur 7 tahun ya. Zaman saya sih masuk SD tuh usia 6 tahun. Ya. Zaman saya sama zaman Dokpek sama ya. Kayaknya Sama enggak? oh kira sama. Zaman kemerdekaan. Jadi idealnya tuh di 7-8 tahun ya. Yes, gitu. Jadi tapi itu mulai puasanya loh, Ru. Nah, kalau kita mulai ngenalin, kapan sih kita mulai harus ngenalin ada nih yang namanya puasa? Itu adalah sedini mungkin. Ketika anaknya emang udah ngerti dengan suatu keadaan. Misalkan gak apa-apa dari usia 3-4 tahun udah mulai, nah ini kita sekarang lagi bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada yang namanya puasa gitu ya. Lihat papa mama gak makan, papa mama berusaha untuk gak marah-marah dan lain-lain. Jadi mengenalkan tentang suatu keadaan atau misalkan suatu bulan yang namanya ada bulan Ramadan, dan ada kebiasaan berpuasa itu sedini mungkin gak masalah gitu. Jadi anak dikenalin dulu bahwa ada puasanya bagaimana dan kawan-kawan, baru nanti diterapin di umur 7-8 tahun gitu. Dan memang kan secara hukum agama juga yang harus banget udah mulai puasa itu kan diharuskan kan sudah akil balik ya gitu. Jadi kenapa sih 7-8 tahun? Karena itu pertama persiapan menuju akil balik yang dia sudah memang harus puasa full gitu kan. Jadi ya mulai latihan puasanya di usia 7-8 tahun. Terus tapi dikenalkan ada loh yang namanya puasa, suatu keadaan atau suatu bulan atau suatu musim yang namanya ada musim puasa gitu ya, itu memang harus sedini mungkin gitu. Okay. Menarik ya Kak Ulan. Gue baru tahu loh info itu. Padahal kalau misalnya Ulan lihat dari tetangga Ulan tuh masih kecil-kecil banget, bahkan belum kelas 1 SD udah mulai coba diajarin puasa. Tapi memang sih nggak langsung ekstrim orang tuanya. Tetangga-tetangga Ulan itu biasanya puasa deh berapa jam gitu. Ada sih yang udah mulai setengah hari tapi dia belum masuk SD, baru TK. Nah itu ada ininya nggak, ada khawatir impact ke kesehatan anak itu bagaimana dok? Nah gitu, itu sebenarnya disclaimer ya, ini hanya yang saya nggak lihat dari sisi agama, cuman yang kita lihat itu adalah dari sisi medisnya. Betul, gitu ya. Benar. Pertama tadi 7-8 tahun memang kita sudah mulai belajar untuk anak ajarin puasa gitu, udah mulai coba-coba. Nah kita lihat ada beberapa sudut pandang medis yang harus kita perhatikan untuk memulai anak itu puasa. Ya, yang pertama yang paling gampang itu adalah tinggi dan berat badan. Once anak itu memang gizinya seimbang, gizinya baik, kalau misalkan kita lihat kurva KMS-nya itu dia ada di hijau gitu ya, standar deviasinya bagus, it's okay to start the fasting early gitu ya. Misalkan tadi kan optimalnya adalah 7-8 tahun, kalau dia mau mulai puasa setengah hari 5 tahun, 6 tahun it's okay. Tapi ya pertama adalah tinggi dan berat badannya dulu kita pastikan bahwa anak ini normal gitu, secara pertumbuhan dan perkembangan baik. Dan yang kedua yang perlu kita sorotin itu adalah ada atau tidaknya penyakit penyerta gitu. Tentu anak-anak dengan anak-anak dengan bocor jantung biasanya kan cenderung kurang gizi.
Atau anak-anak juga sekarang sudah banyak adanya diabetes mellitus tipe 1 gitu ya, yang memang mulai dari kecil dia emang udah terdeteksi untuk adanya diabetes mellitus atau sakit gula yang tipe 1. Nah itu tentu saja tidak bisa kita tanpa adanya advice dari dokter anaknya, misalkan kita ya udah deh puasa aja gitu ya, anaknya toh bisa, ya nggak bisa. Kita tetap harus ada dokter yang menyarankan nih anak boleh mulai dari usia berapa, kayak gitu ya. Jadi pertama itu tadi ada beberapa rules yang memang harus kita perhatikan. Nah terus ada juga tips-tips yang memang harus kita perhatikan, bagaimana sih, apakah langsung aja anak setengah hari itu jam 12 apa bagaimana gitu ya. Terus ada beberapa tips yang sudah saya baca juga dari beberapa jurnal itu bisa kita aplikasikan. Pertama yaitu 642. Apaan tuh dok? Nah ya kan? Nomor rahasia, aduh nomor rahasia bos. Yoi. Apa nih? Nanti malam tembus kan nih 642 nih. 642. Karena gini, anak-anak itu kalau kita itu 70% terdiri dari air, tubuh kita manusia dewasa. Nah kalau anak-anak itu kadar air dalam tubuhnya itu lebih banyak. Yes, 80% gitu. Jadi anak-anak itu semakin kecil, bahkan bayi itu lebih banyak lagi kadar air dalam darahnya, komposisinya. Jadi kebutuhan dia terhadap minum air itu lebih banyak gitu. Ya. Nah, salah satu tips yang pernah saya baca juga, rekomendasi yang pernah saya baca itu adalah rekomendasi 642 dari jurnal dari UK. Jadi 6 jam itu puasa solid food, puasa makan 6 jam. Dia benar-benar gak dikasih makan 6 jam ya. Terus abis itu 4 jam itu puasa susu gitu, atau breast milk atau susu sapi. Dan 2 jam itu puasa air gitu. Jadi bisa dimulai seperti itu kan. Biasanya anak-anak kan, apalagi yang bayi-bayi atau yang balita-balita gitu kan, memang udah ada jamnya, tiap 2 jam minum susu, tiap 3 jam minum susu, terus habis itu ada snack, ada apa. Nah itu bisa kita mulai dengan yang tadi hitungan 642. Pokoknya puasa makannya 6 jam, puasa susunya 4 jam, puasa airnya 2 jam, untuk supaya kecukupan airnya itu bisa tercukupi gitu. Dan itu mesti tetap dikonsultasikan lagi ke dokter anak ya dok. Iya, dengan anak-anak kondisi khusus tadi ya, misalkan dia terlalu kurus sekali atau bahkan sampai ke stunting gitu ya. Apalagi anak-anak sudah stunting, apakah boleh atau tidak. Risk and benefitnya juga kita harus pikirkan ya. Cuman kita bicara kan ini anak normal istilahnya ya. Jadi yang tadi bisa sih kita mulai tadi ya, puasa setengah hari itu boleh langsung. Kalau anaknya udah kuat ya nggak masalah, dan anak kondisi bagus segala macam bagus, mau langsung setengah hari boleh, mau dicoba tadi yang 642 juga boleh. Oke, yang harus diingat lihat dulu ya kondisi status gizinya dia gimana ya. Oh ya betul. Lu ke posyandu dulu nggak kak? Kenapa? Lu dibawa ke posyandu dulu nggak? Dibawa, terus abis itu ditimbang ya pakai kayak timbangan beras itu kan, kayak gitu kan, kanan kiri kan. Itu apa yang nama timbangannya? Gue lupa, gue pernah denger tuh. Nggak tahu tuh. Ya Sarul yang nutritionist di sini. Bongkar-bongkar gitu dong bos. Berarti Syarul harusnya bisa jawab kenapa harus ditimbang di posyandu, anak-anak dikasihnya Ya gue gizi buruk, anak kecilnya dulu pas gue kecil gue gizi buruk. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih dok, apa ya? Gimana sih caranya dok kalau misalkan si anak ini udah mulai berlatih puasa? Nah, biar tetap latihannya berjalan dengan lancar, puasanya dengan baik, tapi juga tetap nutrisinya itu tercukupi dengan baik. Itu ada tipsnya nggak sih dok? Nah itu tadi yang pertama kan kita harus tahu dia startingnya mulainya usia berapa dulu gitu ya. Yang tadi kan optimal 7-8 tahun. Kenapa 7-8 tahun? Karena tadi anaknya itu udah lebih resisten atau udah lebih tahan lah terhadap misalkan kayak kurang-kurang cairan sedikit ya, dia udah lebih tahan gitu ya. Terus istilahnya golden age-nya dia yang 5 tahun pertama, 2000 hari pertama udah lewat, habis itu ada 5 tahun dia udah lewat juga gitu ya. Jadi ya kalau misalkan kan puasa Ramadan berapa lama sih? 1 bulan kan gitu ya. Dan itu bukan dia sama sekali gak makan, tapi makannya hanya diatur aja gitu ya. Jadi tips and triknya adalah yang pertama pastikan sahur anaknya. Pastikan sahur.
Wajib ya dong. Wajib gitu ya. Kedua, anaknya dalam kondisi sehat walafiat ya, jangan misalkan agak demam atau ada even though atlet sariawan gitu ya, atau misalkan radang-radang terus anaknya disuruh puasa. Ya pastikan biarin aja. Somehow kadang ada ibu-ibu pokoknya kamu harus puasa, kalau misalkan puasanya kayak tadi Sarul bilang nggak bolong-bolong gitu ya, full 30 hari mama kasih ini. Nah itu kan membuat anak memang bersemangat gitu ya, tapi ada juga harus kita sebagai orang tua di sini lihat kondisi anak ya, jangan anaknya kadang maksa loh gara-gara pengen PS, gara-gara pengen sepeda, ya bodo amat dia lagi sakit pokoknya aku maunya puasanya gitu ya. Tapi tetap kita harus lihat kondisinya dia. Ketika memang dia kurang fit ya memang ya jangan puasa lah. Kita aja dewasa kalau kurang fit ya nggak usah puasa dulu gitu ya. Sebisa mungkin dia dalam kondisi fit sekali gitu. Terus yang ketiga adalah hidrasi, maksudnya jangan sampai dia kurang cairan, karena kadang anak kurang kalori, kalau dia cairannya tercukupi akan lebih baik daripada dia kurang kalori dan dehidrasi gitu. Lalu yang keempat adalah yang terakhir, ketika kita sahur dan berbuka pastikan proteinnya harus tercukupi, karena kan zat pembangun yang kita tahu ya, pas di pelajaran SD juga protein adalah zat pembangun. Semua sel-sel tubuh kita itu terdiri dari protein. Terus dari inti sel kita, dari selubung sel kita, semuanya itu ada dari protein. Jadi memang protein itu penting. Selain karbo ya, karbo itu untuk energi, protein itu dulu zat pembangun seluruh tubuh kita. Jadi pastikan setiap sahur dan berbuka itu pasti ada proteinnya, ada karbonya, ada lemaknya, ada seratnya gitu. Jadi memang agak lebih, kalau kita dewasa mah ya udah makan misalkan sahur pakai nasi telur gitu ya, ntar bukanya pakai nasi telur lagi. Nah kalau bisa anak-anak tuh ada proteinnya yang cukup, ada seratnya, ada lemaknya, karena anak itu butuh lemak loh. Butuh lemak. Anak Kalau kita udah nggak butuh lemak, kita butuh lemak juga. Akhirnya kita udah nggak butuh tambahan lemak lagi udah. Kita butuh lemak juga, tapi biar anak-anak apalagi masa pertumbuhan mereka juga butuh lemak gitu. Ada 4 tips tuh Kak tadi. 4 apa 3? 4 tadi. Apa aja coba? Ada 4 pokoknya. Pokoknya sehat dulu anaknya. Dari 4 itu ada satu hal yang benar-benar gua headline sih. Yang tadi yang penting sehat kan. Dan itu kata Dokbek tadi kan sariawan tuh. Gue kepo sebenarnya, kenapa sariawan mempengaruhi nutrisi? Iya dong. Misalkan ya anaknya sariawan gitu ya, pasti ada dia sedang melawan juga inflamasi atau peradangan yang ada di dalam tubuhnya. Berarti kan seharusnya dia butuh makanan atau nutrisi untuk melawan semua penyakit-penyakit itu gitu loh, termasuk sariawan. Dan kedua, anak-anak yang cenderung sariawan cenderung emang udah nggak mau makan, sakit kalau makan. Sakit ya. Kalau Gitu. Kaulan, Kenapa? kalau sariawan makan nggak? Aku tetap makan. Kalau anak-anak tuh susah banget. Dia sakit nelen dia malas makan. Dia ada sariawan dia malas makan. Dia kegigit dia malas makan gitu ya. Jadi udah dia malas makan. Ya memang sih. Ya udahlah sekalian aja puasa. Tapi kan memang dia sedang nggak fit juga kondisinya. Dan kadang-kadang sariawan itu menandakan tubuh kita tuh kurang vitamin-vitamin tertentu. Betul. Ya kan, dia lagi kurang lagi kurang nih zat gizinya nih, terus ditambah puasa, apa nggak makin berkurang gitu, makin kacau gitu ya. Jadi lebih baik, even though sariawan menurut saya ya, sebaiknya bukan tidak boleh berpuasa sama sekali, mungkin yang jadinya full jadi setengah hari deh gitu. Karena itu tadi saya bilang bahwa sariawan sendiri kecuali karena mekanik ya, karena dia kegigit ya udah jadi itu. Munculnya tiba-tiba ya seperti kita ketahui kan itu biasanya karena ada kekurangan zat gizi tertentu, terutama vitamin, misalkan vitamin B kompleks atau vitamin C yang bisa bikin dia kira sariawan gitu. Gitu loh. Lu kamu waktu kecil pernah sariawan nggak? Pernah dong. Terus masih makan juga nggak? Jadi dulu gue gendut tau pas kecil. Ini fun fact aja gitu kan. Genomets percaya nggak dia pernah gendut? Gendut banget gue dulu tuh sampai kelas 2 SMP. Itu gue masih agak gendut. Terus kayak gue kesel kan, kayak gimana ada orang mau sama gue gitu ya. Gue olahraga gitu.
kurus gue guys. Langsung pub. Tapi fun fact-nya adalah aku nggak pernah ngerasain sariawan sama sekali. Hah? Serius Masa sih dok? Kok bisa? tapi penasaran gue jadinya. Sebenarnya tuh sariawan tuh ada yang mempengaruhi dari genetik ke sih dok? Ada, ya sariawan itu ada gen dan beberapa gen ya, kita nggak bilang satu gen. Ada beberapa gen yang memang memengaruhi seseorang untuk faktor risiko untuk terjadi sariawan. Nah salah satunya kalau kita lihat patofisiologinya atau perjalanan penyakitnya itu yang tadi gara-gara dia kekurangan gara-gara penumpukan homocysteine gara-gara dari faktor vitamin B. Jadi kekurangan vitamin B membuat ada homocysteine, jadi pembuluh darah di sekitar mulut itu nge-clogging, terus itu dia jadi mudah untuk terjadi sariawan. Iya. Nah kalau aku sendiri aku nggak pernah sariawan. Berarti aman-aman aja. Udah cek tes gennya? Anakku udah. itu kasih tahu gue dok, tes gennya caranya gimana? Iya. Apaan aja? Apaan aja dok? Enggak maksudnya. Coba gimana caranya? Caranya Kawulan mungkin tahu kan. Produknya ada apa? Tes gennya tuh ada apa aja sih? Oh, kok Yang tanya cara- Wulan ya? Sekarang juga pasti tahu kan? Dipelonco dulu ya orang-orang. Kok langsung tanya Wulan ya? Ya, jadi kalau di tes gennya itu sariawan ada ini ya dok ya. Tadi kalau yang untuk berhubungan dengan homocysteine dan kebutuhan vitamin B12-nya itu gennya itu kurang atau cenderung cukup, itu bisa di Nutrigen Me Life. Yang tadi Dokter Beka udah sebutin. Coba kalau yang untuk di tes Kidigen ini ada juga nggak sih dok untuk melihat bakat genetik anaknya itu gampang sariawan atau enggak? Ada juga sih untuk di Kidigen Me sendiri bisa dilihat juga. Oh jadi bisa kelihatan. Mungkin Mas Arul mau membantu saya. Ya jadi Genomatch kita juga punya pemeriksaan Kidigen Me yang fungsinya itu untuk melihat minat dan bakat dari si kecil. Si kecil itu ada bakat terhadap risiko sariawan, itu bisa lihat juga berdasarkan genetiknya. Tunggu ini. Terus ya Ini minat dan bakat tapi bakatnya bakat sariawan. ada loh bakat sariawan kan ada ternyata. Risiko. Risiko kan. Orang tua tuh expect-nya bakat anak saya apa ya? Musik enggak? Itu juga Atau diperiksain, jadi aktor Kak. aktris enggak? Benar. Jadi itu juga diperiksain. Iya, Enggak cuma sariawan doang. kan Benar, bakatnya. enggak dong. Jadi di Kidigen Me juga selain bakat sariawan itu, Kidigen Me juga melihat jadi anak kita nih, bukan maksudnya anak kita bukan anak kita ya, anak Genomatch gitu ya Yang maksudnya. punya anak ya Genomatch. Jadi lebih ke arah musik atau lebih ke arah dia jadi ilmuwan lebih cocok ke arah sana tuh bisa banget dicek juga dok kayak gitu. Oke. Nah, mungkin buat Genomatch yang kepo nih tentang pemeriksaan itu bisa dicek di beberapa sosial media kita punya. Tuh ada Instagram. Terusnya ada apa lagi Kak? Ada apa aja? Ada Apa Instagram. Instagramnya? Instagramnya tuh ada di @kidigenme dan @nutrigenme. Ya. Terus ada lagi? Terus ada TikTok juga @genmebykalbe. Terus ada Twitter juga @genmebykalbe. Sama website kita ya jangan lupa di www.genme.id. Oke, lengkap ya. Lengkap dong. IG aja kita ada 4 loh. Nutrigenme, Kidigenme, Primgenme. Iya, aku udah lihat ya, udah centang biru ya yang Nutri ya. Oh tentu saja. Wow. Boleh dong di follow ya. Boleh dong. Biar Dokter Beka juga centang biru. Oke, begitu Genomatch. Jadi semoga Genomatch, Genomams, Genodads juga yang sudah punya anak juga nggak ragu-ragu lagi untuk ngajarin anaknya udah mulai puasa. Benar. Dan tentu aja tetap mempertimbangkan dari sisi benefit perkembangan dan pertumbuhannya gitu. Nah, kalau untuk Genomatch yang masih belum jelas atau punya banyak pertanyaan tentang seputar kesehatan, boleh nih tanya-tanya di kolom komentar. Oke. See you. Oke, see you, bye.